Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan itu semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para penikmat channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada video sebelumnya kita telah membaca dan menyimak bagaimana sekelumit kisah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau berguru kepada beberapa ulama yang ada di kota Madinah. Yang mana dari sekian banyak guru beliau yang telah kita baca bahwa beliau setidaknya memiliki 6 guru utama di kota Madinah. Dari ke-6-6-nya ini ada satu sosok guru yang paling memiliki pengaruh besar kepada beliau, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Malik selama kurang lebih 16 tahun, yaitu hingga kemudian Al-Imam Malik ini meninggal dunia. Ketika Imam Malik telah wafat, baru saat itulah kemudian Al-Imam Syafi'i kembali pulang ke kota Mekah. Dan diperkirakan saat beliau itu pulang ke kota Mekah lagi dan tidak menetap di kota Madinah, beliau saat itu dalam usia 28 tahun. Yang mana kemudian ketika beliau tinggal di kota Mekah ini, beliau menikah dengan seorang perempuan yang mana perempuan ini adalah Ummul Walad. Ya, kalau bahasa dulunya itu Ummul Walad, yaitu dulunya budak namun kemudian dimerdekakan. Dari situlah kemudian budak perempuan ini dinikah oleh Imam Syafi'i. Dari pernikahan ini Imam Syafi'i memiliki 2 anak perempuan, yaitu yang pertama bernama Fatimah dan yang kedua bernama Zainab. Kemudian dari 2 putri beliau ini, dari putri yang pertama bernama Fatimah tidak memiliki keturunan. Berbeda dengan putri beliau yang kedua, beliau masih memiliki keturunan yang mana cucu Imam Syafi'i belajar kepada saudara sebapaknya. Jadi Imam Syafi'i itu memiliki 2 istri. Yang satunya lagi dari Jariyah. Yang mana dari Jariyah ini kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Yang mana anak laki-laki dari Jariyah ini bernama Muhammad. Jadi Muhammad bin Idris. Ini merupakan anak yang terbesar, yang lebih tua dari semuanya, yang mana nanti putra dari Zainab, putrinya Imam Syafi'i ini, belajar kepada pamannya yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mana di beberapa hari berikutnya, hingga kemudian beliau berusia sekitar 25-28 tahun, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini atau putra dari Imam Syafi'i ini, beliau kemudian menjadi qadhi di tanah Hijaz. Kemudian menjadi qadhi di daerah Halb dan juga di daerah Syam. Itulah sekelumit keluarga dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau saya ulangi lagi, Imam Syafi'i itu memiliki 3 orang anak, yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki ini bernama Muhammad, putra Imam Syafi'i, dan yang kedua ini bernama Fatimah, tapi Fatimah ini tidak memiliki keturunan, dan yang terakhir, yang paling kecil, perempuan, yaitu bernama Zainab. Yang mana Zainab ini memiliki keturunan dan keturunannya ini belajar kepada pamannya, yaitu yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini merupakan sekelumit tentang keluarga beliau, keluarga dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana saat itu beliau menikah di usia 29 tahun setelah beliau usai belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas dan pulang kembali ke kota Mekah. Ketika Imam Syafi'i ini pulang ke kota Mekah dan beliau kemudian memulai rumah tangga, saat itulah kemudian Imam Syafi'i ini mulai terpikirkan tentang mencari nafkah. Yang di hari-hari itu kebetulan seorang gubernur dari daerah Yaman sedang datang ke kota Mekah. Lalu kemudian bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari klan Quraisy. Mereka terjadi pembicaraan dengan pembesar-pembesar Quraisy ini, yang mana kemudian pembesar Quraisy ini mengajak Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk berkumpul dan menemui gubernur yang baru datang dari Yaman ini.
Setelah berbicara, yang ujung-ujungnya adalah orang atau gubernur dari Yaman ini membutuhkan tenaga kerja untuk bisa membantu seorang qadhi yang ada di daerah Yaman. Lalu kemudian di situ Imam Syafi'i mengiyakan, menyetujui, sehingga beliau kemudian di saat itu pergi ke negara Yaman, pergi ke daerah Yaman untuk membantu qadhi yang ada di daerah Yaman tersebut. Dan disitulah kemudian beliau mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga beliau di awal-awal waktunya seperti itu. Nah, ketika beliau ini, Imam Syafi'i ini tinggal di daerah Yaman, beliau menjalani kehidupan dengan sangat baik, sehingga banyak ulama-ulama yang ada di Yaman saat itu memuji beliau karena ketawaduannya, karena akhlaknya, karena kecerdasannya, karena pemikiran-pemikirannya dan pengetahuan beliau tentang masalah ilmu hadis dan juga fiqhul hadis, sehingga di situ beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang awal mulanya datang hanya untuk membantu qadhi, tapi di akhir-akhirnya berikutnya beliau dikenal sebagai seorang ulama besar yang tidak pantas untuk menjadi pembantunya qadhi. Sehingga dalam kondisi yang seperti ini, Al-Imam Syafi'i kemudian tidak melanjutkan kehidupannya di daerah Yaman. Beliau pulang lagi ke daerah Mekah, berdiam di Mekah beberapa saat, lalu kemudian beliau itu banyak mendengarkan informasi tentang pandangan ulama-ulama ahlur ra'yi atau ulama-ulama yang menggunakan pola pemikiran fikihnya itu menggunakan logika atau penalaran, yaitu ulama-ulama yang berasal dari daerah Kufah atau kalau sekarang itu yaitu daerah Iran atau negara-negara yang di sekelilingnya. Bahwa orang-orang atau ulama-ulama yang di daerah Kufah ini banyak membantah kepada keputusan-keputusan hukum yang dimunculkan oleh ulama-ulama ahlul hadis. Sehingga dari situ membuat Imam Syafi'i ini menjadi penasaran. Kira-kira seperti apa sih modelnya orang-orang ahlur ra'yi ini? Ulama-ulama fikih yang menggunakan landasan qiyas, menggunakan landasan nalar, itu seperti apa? Sehingga kemudian beliau ini pergi ke kota Baghdad. Pergi ke kota Baghdad, merantau daerah Baghdad. Dan saat itu di daerah Baghdad ini hiduplah seorang ulama besar, salah satu murid dari Al-Imam Abu Hanifah, yaitu beliau Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang mana Muhammad bin Hasan ini sering kita dapati nama beliau dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kalau misalkan panjenengan belajar kitab Ta'limul Muta'allim lalu kemudian di situ waqala Muhammad bin Hasan, waqala Muhammad, maka maksudnya adalah Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mana beliau adalah salah satu dari murid-murid Al-Imam Abu Hanifah. Jadi di saat itu Imam Syafi'i ini tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Al-Imam Abu Hanifah. Karena memang Al-Imam Abu Hanifah itu sudah wafat terlebih dahulu. Yang mana Al-Imam Abu Hanifah ini wafat di tahun yang saat itu Imam Syafi'i lahir. Jadi Al-Imam Abu Hanifah ini meninggal di tahun 150 Hijriah. Dan di tahun itu pula lah lahir Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun Imam Abu Hanifah ini meninggalkan 3 murid utama, yaitu yang pertama Al-Imam Abu Yusuf, lalu kemudian berikutnya namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan yang ketiga yaitu adalah Al-Imam Zufar. 3 murid beliau inilah yang kemudian menjadi perawi utama tentang mazhab Hanafi. Hanya saja saat itu Al-Imam Muhammad bin Idris berjumpa dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, di situ kemudian beliau hidup beberapa waktu, riwayat menyebutkan ada yang 4 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, tinggal di kota Baghdad dan duduk bersama dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terjadilah banyak perdebatan, perdiskusian antara 2 Muhammad ini, yang satu Muhammad bin Idris, yang satu Muhammad bin Hasan. Perdebatan, diskusi, dan saling tukar pikiran di situ bagaimana pandangan ahlul ra'yi dan juga bagaimana pandangan ulama-ulama ahlul hadis dalam menentukan suatu hukum terhadap suatu masalah. Sehingga di situ kemudian Al-Imam Syafi'i ini dikenal sebagai mendapatkan julukan sebagai Nasirus Sunnah, ulama yang menolong tentang sunnah-sunnah atau hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk seperti apa lebih jelasnya, seperti apa lebih gamblangnya, insya Allah akan kita bahas dan kita kaji pada pertemuan video yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa tetap diberikan
kelancaran Allah Ta'ala, diberikan kesehatan Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mendapatkan cinta dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.